Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2381020073. Saya dari kelas PBA 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi, yaitu materi yang berjudul Anwa'ul Ittirabatil Lughawiyyah, Ilaju Tilkal Ittirabatil Lughawiyyah. Dan pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama, problematika yang dihadapi peserta didik dalam keterampilan istima'. Kemudian yang kedua adalah problematika yang dihadapi peserta didik dalam keterampilan kalam. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah solusi atau strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan istima' dan kalam. Baik, kita lanjut langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu problematika yang dihadapi peserta didik dalam keterampilan istima'. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu istima'? Betul sekali teman-teman. Istima' itu adalah menyimak dengan seksama atau menyimak dengan konsentrasi untuk memahami dan menafsirkan informasi. Prosesnya dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 tingkatan teman-teman. Yang pertama itu ada al-istima' at-tamyizi. Artinya apa? Artinya menyimak membedakan, yaitu fokus membedakan antara bunyi, kata, dan frasa. Kemudian yang kedua ada al-istima' al-fahmi, yaitu menyimak dan memahami. Menyimak dan memahami artinya apa? Artinya memahami makna eksplisit dan implisit. Kemudian yang ketiga itu ada al-istima' al-intiqadi, yaitu menyimak kritis. Artinya mengevaluasi dan mengkritisi isi dari sebuah apa yang disimak. Kemudian problematika utama dari istima' itu ada yang pertama, minimnya kosakata atau kurangnya mufrodat. Ya, tentu apabila kita minimnya kosakata akan menghambat pemahaman kita terhadap pembelajaran suatu bahasa. Kemudian problematika yang kedua itu ada kecepatan bicara penutur asli yang membuat peserta didik itu sulit dalam proses menyimak. Kemudian yang ketiga itu kurangnya latihan menyimak aktif. Dan yang keempat ada variasi dialek atau lahjah, membuat peserta didik tersebut bingung memahami. Salah satu contohnya yaitu ketika kita belajar bahasa Arab, tentunya dialek atau lahjah itu bervariasi. Ada lahjah Mesir, lahjah Maroko, lahjah apalagi? Ya, dan yang lain-lain. Kemudian yang kelima adalah media audio visual yang kurang menarik. Yang keenam yaitu konsentrasi dan fokus siswa lemah, yang membuat proses menyimak ini agak sulit dipahami karena kurangnya konsentrasi dari peserta didik. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu problematika yang dihadapi peserta didik dalam keterampilan kalam. Tadi kan istima' ya, dan sekarang itu adalah kalam. Teman-teman tahu tidak apa itu kalam? Ya, kalam adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yang bersifat aktif dan produktif. Problematika utama dalam kalam yaitu yang pertama, kurangnya rasa percaya diri. Artinya apa? Artinya peserta didik tersebut itu takut salah ketika bicara. Kemudian yang kedua, kosakata dan struktur kalimat terbatas. Yang ketiga adalah minimnya lingkungan bahasa atau bi'ah lughawiyah, yang dimana mendukung penggunaan bahasa Arab itu kurang.
Jadi agak sedikit menghambat terhadap keterampilan kalam peserta didik. Kemudian yang keempat adalah kurangnya praktik interaktif, terlalu banyak hafalan. Jadi peserta didik tersebut hanya fokus menghafal dan menghafal mufradat, tetapi di lapangannya dalam praktiknya itu kurang, dan ini salah satu penghambat dari keterampilan kalam. Kemudian yang kelima adalah pengucapan huruf dan makhraj keliru. Tentunya salah satu contohnya ketika kita belajar bahasa Arab, kemudian kita salah ucap dalam makhrajul huruf, tentunya salah satu huruf sama dengan salah arti. Semisal yang seharusnya dibaca za, tapi peserta didik tersebut membacanya za. Ini membuat fatal maknanya. Kemudian yang keenam adalah interferensi bahasa ibu seperti struktur atau urutan kalimat terbawa dari bahasa Indonesia. Dan pembahasan yang ketiga yaitu ada cara atau strategi yang efektif yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan istima dan kalam. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama itu materi audio otentik, yang dimana seperti video dan podcast Arab. Kemudian yang kedua ada teknik mendengar berulang, yang dimana peserta didik tersebut fokus bertahap pada isi, kosakata, dan struktur. Kemudian yang ketiga ada aktivitas menyimak interaktif, yang dimana peserta didik tersebut itu diharapkan untuk menjawab pertanyaan, mengisi teks-teks kosong. Kemudian yang keempat ada bantuan visual. Bantuan visual tersebut bisa berupa gambar, video, dan subtitle. Kemudian yang kelima ada latihan bertahap, mulai dari yang mudah ke yang susah, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang gampang, sedang ke yang susah. Kemudian yang keenam adalah ciptakan lingkungan bahasa atau bi'ah lughawiyah, yang dimana penggunaan bahasa Arab dalam keseharian. Jadi peserta didik tersebut tidak hanya menghafal tapi dipraktekkan ke dalam sehari-hari. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan komunikatif, artinya tanya jawab, bisa tanya jawab, role play atau diskusi. Kemudian yang ke-8 itu dialog sehari-hari. Ini tidak jauh berbeda dengan bi'ah lughawiyah. Dialog sehari-hari ini bisa membuat latihan berbicara lebih kontekstual. Kemudian yang ke-9 itu ada role play, yang dimana siswa berperan dalam situasi nyata. Kemudian yang terakhir mungkin menjadi strategi kita untuk meningkatkan keterampilan istima dan kalam, yaitu ada latihan spontan, yang dimana guru tersebut memberi pertanyaan atau memberi soal, lalu peserta didik tersebut menjawabnya dengan spontan tanpa skrip, atau guru menyuruh atau meminta kepada peserta didik untuk berbicara langsung dengan topik bebas dengan spontan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.